Dalam sejarah Nusantara, ada banyak sekali nama pahlawan. Tapi, coba bayangkan, ada satu nama yang lahir dari belenggu perbudakan, lalu bangkit jadi mimpi terburuk bagi para penjajahnya. Nah, inilah kisah tentang Untung Surapati. Yuk kita bedah perjalanan hidupnya yang benar-benar luar biasa. Sebuah kisah yang jadi perwujudan nyata dari pilihan yang sangat kuat ini, merdeka atau mati. Oke, untuk bisa benar-benar paham siapa pejuang ini, kita harus lihat dulu rantai apa yang membelenggunya. Kita mulai dari dunia seperti apa sih tempat dia dilahirkan? Hidupnya dari awal itu udah perjuangan tanpa henti. Sejak kecil, dia tuh dianggap properti, bukan manusia. Menginjak remaja, dia dijual ke VOC. Di situ dia hidup sambil memendam amarah yang dalam banget. Luka-luka inilah yang menempa api di dalam dirinya, yang tinggal nunggu waktu aja buat berkobar. Tapi, ya itu dia, Untung ini bukan budak biasa. Di balik penampilannya yang tertindas, tersembunyi kecerdasan yang luar biasa. Dia bukannya pasrah, dia justru belajar. Dia amati semua kelemahan tuannya, dia pelajari taktik mereka, dan dia sabar menunggu satu momen yang pas untuk mengubah nasibnya. Dan akhirnya, momen itu datang juga. Sebuah peristiwa yang bakal membenturkan takdirnya langsung dengan kekuatan VOC yang brutal dan mengubah jalan hidupnya selamanya. Ketika cinta, sesuatu yang sangat manusiawi, berbenturan sama kekuasaan kolonial, hukumannya, wah, cepat dan kejam banget. Cuma karena sebuah cinta terlarang, dia langsung divonis hukuman mati. Keadilan versi mereka ini nunjukin betapa murahnya harga nyawa seorang budak di mata penjajah. Tapi sepertinya takdir punya rencana lain. Dengan keberanian yang luar biasa nekat, Untung berhasil. Dia berhasil lepas dari rantainya dan kabur dari penjara VOC. Malam itu, dia seolah terlahir kembali. Sejak malam pelariannya itu, statusnya berubah total. Dia bukan lagi seorang budak. Dia adalah seorang buronan. Dan gak butuh waktu lama, kisahnya menyebar dari mulut ke mulut, menjadikannya seorang legenda. Di hutan-hutan dan desa-desa di tanah Jawa, dia nggak sendirian. Dia menemukan keluarga baru. Di sanalah dia dapat nama baru yang begitu menggetarkan, Surapati. Nama yang punya arti mendalam, sang pembalas dendam, sekaligus sang pelindung bagi rakyat yang tertindas. Nah, dari sinilah kampanye perlawanannya dimulai. Serangan-serangan gerilyanya yang cepat dan mematikan itu benar-benar menebar teror di hati para mantan tuannya. Bagi rakyat jelata, dia adalah pahlawan. Tapi bagi Belanda, dia adalah iblis yang menjelma jadi kenyataan. Keberanian dan reputasinya sebagai pejuang yang gak kenal takut, ini menyebar begitu luas. Saking luasnya, kabar tentangnya sampai juga ke telinga para penguasa di Istana Kerajaan Mataram. Dan disinilah terjadi sebuah plot twist yang luar biasa. Pria yang tadinya jadi buronan nomor 1 VOC sekarang justru diangkat jadi seorang panglima Mataram. Perjuangannya kini bukan lagi buat dirinya sendiri, tapi untuk kebebasan seluruh tanah Jawa. Tentu saja, kita tahu VOC itu pendendam, mereka nggak akan pernah lupa. Dalam pertempuran terakhir yang sangat dahsyat, Surapati berjuang sampai titik darah penghabisan. Ya, dia mungkin gugur di medan perang, tapi semangatnya itu nggak pernah bisa dikalahkan. Dia meraih kemenangan moral, bahkan dalam kematiannya. Jadi meskipun fisiknya sudah tiada, nama Untung Surapati itu nggak pernah mati. Namanya berubah menjadi sebuah gagasan, sebuah simbol, warisan kebebasan yang terus hidup sampai sekarang. Terus pertanyaannya sekarang, kenapa sih kisah ini masih penting banget buat kita hari ini? Coba deh kita renungkan lagi, apa warisan terbesarnya dan apa yang bisa kita ambil dari perjalanannya. Hidupnya adalah bukti nyata dari kebenaran yang abadi ini, bahwa martabat dan kemerdekaan itu bukanlah sebuah hadiah yang diberikan cuma-cuma. Keduanya adalah sesuatu yang harus diperjuangkan dan direbut dengan keberanian. Perjalanannya dari seorang manusia yang terbelenggu rantai sampai menjadi legenda abadi ini jadi pengingat buat kita semua. Sebuah pengingat bahwa selama